Lord, Tuhan, mengapa engkau selamatkan aku? Kalau kita lupa, kita akan kembali ke hidup lama kita. Banyak orang Kristen yang begini, karena dia nggak ngerti. Karena dia lupa, akhirnya dia kembali jalan yang lama. Satupun episode hilang dalam kehidupan kami, tak ada satu musim yang terbuang. Bahwa kami masuk dalam rencanamu yang ajaib Tuhan. Jangan izinkan kami keluar atau khilaf. Bapa, jagai anak-anakmu. Tuhan Yesus, please jagai satu-satu jemaatmu, dombamu. Ya Tuhan, sebab hambamu terbatas. Oleh karena itu engkau juga akan memakai mimbar ini dan Roh Kudus akan berbicara kepada kami. Sembunyikan hamba di balik salibmu sehingga seluruh jemaat matanya tertuju pada Kristus dan bertumbuh. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Anda duduk kembali katakan, ayo semakin dekat sama Tuhan ya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk doanya dan dukungannya. Saya baru kembali dari Amerika beberapa waktu yang lalu. Lalu melihat perkembangan gereja-gereja kita bertumbuh loh. Di mana-mana gereja kita mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Ya, dan jemaat kita yang pindah-pindah semua imannya terpelihara. Tidak ada yang hilang. Belum lagi jiwa baru yang dimenangkan. Kalau Anda punya anak sekolah di Amerika misalnya, pastikan mereka ke GMS di sana. Ya, karena kita sangat memahami kebutuhan rohani mereka. Lalu pulang dari situ saya sempat ke suku Dayak di Samarinda. Ribuan orang dan mengalami lawatan Roh Kudus. Luar biasa ya. Orang Dayak itu sangar-sangar. Tapi hatinya kalau dijamah Tuhan benar-benar bisa dilembutkan. Bisa menangis dalam hadirat Allah. Kami melihat perkara-perkara ajaib terjadi di antara mereka. Lalu kami baru kembali dari Papua, pulang dari Samarinda, terus khotbah di timur, lalu habis itu ke Papua, baru kembali berapa hari. Tuhan Yesus bekerja dengan lebih luar biasa lagi, dan nanti laporan kemenangannya nyusul minggu depan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Maka kita pelajari tentang eskatologi, bahasa kerennya teologi. Artinya misteri akhir zaman, itu tema besar kita, menunya dikeluarkan. Semua ada di situ, 1, 2, 3, 4, 5 kebaktian. Sekarang di ibadah keempat, saya mau bicara satu tema. Barang siapa yang jahat, biarlah ia terus jahat. Nah ini kan celaka, udah gak ada jalan tengah. Siapa yang cemar, biar ia terus cemar. Zaman sekarang berjagalah. Karena tidak ada namanya setengah-setengah. Setan itu sekarang sudah mati-matian. Janganlah orang Kristennya biasa-biasa. Mari kita buka sama-sama Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayat 10 sampai 15 dulu. Nanti kalau keburu ayat 17, 16, 17 juga. Saya baca dulu ayat 10 ya. Ini tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Lalu ia berkata kepadaku, siapa ini? Yesus berkata kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 1. Kitab Wahyu tidak ngeri. Kitab Wahyu itu tentang Jesus Christ, tentang hidup kita. Plus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Pedang bermata dua, jangan hanya lihat prediksi-prediksi atau simbolismenya, cari aplikasi untuk hidupmu hari ini. Ulang lagi ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, oh ia di sini bukan Yesus tapi seorang malaikat mewakili Yesus. Ia berkata kepadaku, Yohanes, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Berhenti di situ. Sejak Yesus naik ke sorga 2000 tahun yang lalu, langsung countdown. Sejak Yesus kenaikan Tuhan, kita sudah hidup di akhir zaman. Memang Tuhan berjanji akan datang kembali, tapi kok nggak datang-datang juga. Beberapa pencemooh mulai bangkit di zaman ini dan ngeledek Tuhan. Mereka berkata, Tuhan lamban, janji palsu, asal ngomong doang. Dari dulu terus bilang mau datang kembali, kapan?
nggak datang-datang. Jangan dengarkan mereka. Ini orang-orang bebal. Malah kita doakan supaya mereka disadarkan. Karena firman Tuhan berkata, Rasul Petrus sudah memprediksi, menubuatkan bahwa di akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek. Tapi kita perlu mengerti, kalau Tuhan belum datang, itu berarti kesempatan untuk seseorang bertobat. Kita harus fokus pada rencana Tuhan. Allah menghendaki semua orang selamat. Kalau kedatangannya seolah terlambat, dia tidak akan tangguhkan. Kalau sampai seolah-olah dia tidak datang kembali hari ini, anggaplah kesabaran Tuhan adalah kesempatan. Kesempatan untuk seseorang bertobat. Tetapi betul, sejak Yesus naik ke sorga, perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini tidak boleh dimeteraikan. Sangat kontras dengan perjanjian lama, tidak usah dibuka. Di kitab Daniel disuruh memeteraikan dan tidak boleh menceritakan apa yang dia lihat. Tapi di sini, jangan kau meteraikan kata-kata nubuatan ini, berarti waktunya memang sudah dekat. Kita hidup di penghujung zaman itu sungguhan, tapi jangan ada seorang pun, siapapun dia, yang merasa lebih pangkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu waktu dan saatnya. Jangan kau coba-coba untuk kalkulasi dan prediksi kira-kira kapan Yesus akan datang kembali. Jangan coba-coba lakukan itu. Karena kalau kita lakukan itu, kita akan tersesat. Tidak ada orang yang tahu kecuali Bapa. Kadang-kadang loh perkataan Tuhan itu sudah begitu gamblang kok masih bisa disalahartikan. Kalau kita gagal mengerti arti firman yang sederhana, gimana kita akan mengartikan firman-firman yang susah untuk dipahami? Jangan coba ya. Nanti ke depan mesti ada nabi-nabi palsu yang berkata, tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian Tuhan datang. Jangan kau percaya. Tetapi dari ayat ini waktunya sudah dekat. Perkataan-perkataan nubuat itu tidak boleh dimeteraikan. Kita hidup di penghujung zaman di mana history and prophecy are about to meet. Yang namanya sejarah dunia dari Adam dan Hawa dan nubuatan Allah itu sudah meruncing hendak ketemu pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya rapture itu bukanlah pengajaran manusia karena itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus berkata 2 orang berjalan di ladang, 1 ditinggal, 1 diangkat. 2 orang seranjang, yang 1 lenyap, yang 1 ditinggal di sana. So pasti itu suami istri. Kalau itu bukan suami istri, 7-Eleven atau mereka sudah tidur bersama, gak akan ada 1 yang diangkat, 2 ditinggal ya. Yesus berkata rapture itu ada di depan. Ketika ada pertemuan di udara, ketika Yesus menjemput umatnya yang kudus. Ini bukan Kristen by status. Ini Kristen by buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah kasih. Tuhan tahu mana anak terang, mana anak gelap. Dan Tuhan tahu mana anak pura-pura. Hanya mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang tidak akan diselamatkan. Rapture itu tidak bisa disangkali. Semua sudah terregister. Tuhan tahu siapa miliknya kitab kehidupan di tangan. Tuhan tahu siapa yang diangkat. Tuhan tahu siapa yang ditinggalkan. Nah masalahnya kita nggak tahu kapan itu terjadi. Cuman kita tahu kalau itu terjadi, dunia akan masuk ke zaman antikristus. Sekarang sih roh antikristus sudah ada di dunia. Coba lihat sekulerisme. Coba lihat sekarang orang-orang semakin anti Tuhan. Kita nggak tahu kapan terjadi rapture itu. Tapi setelah itu terjadi, kita tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Nah roh antikristus itu sudah marak di dunia ini. Kalau saya pikir ya, dunia ini ngalami kebobrokan akhlak itu dalam 1 abad ini. Dalam 10 tahun terakhir ini melebihi 100 tahun sebelumnya, sungguhan. Ya, lihat aja bangsa tertentu yang notabene banyak Kristennya aja betul-betul mengalami kemerosotan luar biasa hanya 2 term saja. Misalnya Amerika. Sekarang aja direm-rem dengan adanya pemerintahan yang lebih konservatif. Ya, value nilai-nilainya lebih konservatif. Tapi sebenarnya coba lihat ya, dunia ini mengalami kemunduran yang sangat menggila. Demikian pula teknologi maju. Coba bayangkan zaman dulu itu pelan gitu ya teknologi ya.
Sekarang tiba-tiba ini invention yang baru. Kalau kita lihat dari kecepatan zaman dan kebobrokan moral, dan semua kejahatan itu sudah muncul semua, mana ada sisanya, gak ada yang baru sekarang ini. Saya rasa saya gak berani prediksikan waktu, gak boleh, tapi saya rasa apa yang saya katakan berikut ini Alkitabiah. Waktunya gak semakin jauh sih. Sungguh-sungguh Alkitab mengatakan sebab waktunya sudah dekat. History and prophecy, biblical prophecy are about to meet. Nanti malam saya akan sampaikan tentang desas-desus perang, gempa, apa pesan Tuhan di balik semua itu. Roh antikristus sudah marah. Jadi sekarang itu hawanya bukan hawa COVID. Hawanya itu hawa dosa. Hawa roh jahat itu luar biasa di dunia ini. Sungguhan luar biasa. Cuman Tuhan itu masih memisah-misahkan. Yang ini tidak ada di dalam Alkitab, tapi pengalaman pelayanan. Di dalam dunia okultisme atau roh jahat, ilmu-ilmu itu misalnya yang dimiliki suku-suku, tidak bisa lewat selat, tidak bisa lewat lautan. Lewat perairan itu mereka sudah tidak berlaku. Makanya bercokol, misalnya ilmu gaib, di suku-suku bangsa tertentu, dia nggak bisa mendunia kan. Voodoo nggak bisa langsung kemana kan. Contohnya, coba bayangkan kalau setan itu tidak dibatasi pada penjuru-penjuru bumi. Ini dunia ini bisa sekaligus memberontak Armageddon sehari. Perang Gog dan Magog, dulu kan saya pernah ajarkan kitab Wahyu itu bisa dalam sehari. Bahasa Jawanya sedina. Langsung punah. Untungnya sekarang dunia itu tidak seperti air bah waktu zaman Nuh sama-sama binasa, atau seperti menara Babel yang bersatu dipencar-pencarkan lewat bahasa dan budaya yang berbeda, jadi nggak bisa rusak bebarengan. Tapi itu pun coba lihat ya, dunia ini bebarengan rusak. Bebarengan, jadi hawanya itu jahat. Dunia ini makin jahat. I think we all agree. Saking jahatnya, orang-orang Kristen gak kalah jahat loh. Sekarang kalau orang Kristen jahat itu jahat banget. Pendeta kalau jahat, jahat sekali. Gereja kalau berubah jahat bisa jahat tenan. Kejahatan gak pandang bulu sekarang. Karena kejahatan itu sudah spirit ya, sekarang, roh. Meskipun tidak bisa membumi, Tuhan pilah-pilah pecah-pecahkan mereka. Itu kebaikan Tuhan supaya tidak semua manusia sekaligus binasa. Supaya pencobaan yang dialami oleh satu negara gak melebihi kekuatannya. Itu satu kota. Coba Anda pikirkan. Dunia ini jahatnya pol. Oleh karena itu, inilah hikmat. Kalau kita tahu dunia itu jahat. Barang siapa yang berbuat jahat, ayat 11. Biarlah ia terus berbuat jahat. Itu bukan disyukuri sama Tuhan. Sana-sana, buatlah jahat. Bukan. Suara Roh Kudus itu selalu memanggil pada pertobatan. Dia tidak pernah menjerumuskan. Tetapi ketika Tuhan berfirman, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Itu sebuah peringatan. Sebab sekarang ini zaman edan. Jangan kau anggap sebagai suatu kepastian, garansi atau jaminan bahwa Anda bisa tobat last minute-an. Ini maksudnya biarlah barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Aku peringatkan loh ya, orang kalau sekali jahat udah gak ada remnya. Zaman dulu Firman bilang begini, Firman sih tetap berlaku, tapi kita tahu dosis kejahatan bertambah. Zaman dulu kita tahu Firman bunyinya begini, maka kesombongan adalah permulaan kejatuhan. Pride precedes a fall. Ya, keangkuhan mendahului kejatuhan. Sekarang sudah gak ada remnya. Sekali sombong langsung jatuh hari itu. Gak ada prosesi ke sana. Karena dunia semakin jahat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Itu berarti sekarang sudah gak ada remnya, Bapak Ibu. Zaman dulu, selingkuh. Sekali kita dengar selingkuh. Sekarang gak selingkuh gak normal. Sudah gak ada. Gak ada yang namanya anak muda sekarang itu berhenti sampai pornografi dan masturbasi, gak ada. Udah pasti sampai berbuat sebelum nikah. 100% udah. Karena iklim seks bebas ini sudah di mana-mana.
Nggak usah lama-lama zaman dulu, zaman saya masih kecil aja loh. Siapa sama siapa, pergi kemana gitu aja sudah jadi rumor satu sekolah. Wah, sekarang gitu aja. Wong pacar dibawa pulang ke rumah, tidur di kamarnya. Padahal ada papa mama di kamar sebelah. Sekarang biasa tuh. Mama, pacarku tinggal sini malam ini. Oh oke. Coba lihat kanan kiri ya, juling. Harusnya kita dengar gitu tuh langsung juling. Sekarang jadi biasa. Normal Bapak Ibu. Biarlah barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Selain tidak boleh kita yakin, jangan kita itu bergantung pada pertobatan in the last minute atau pertobatan di detik terakhir gampang. Aku tak dosa dulu nanti terakhir bertobat. Jangan kau harap. Kemungkinan kecil terjadi. Misalnya kalau di zaman kelimpahan ya, masih ada sisa-sisa makanan itu biasa. Misalnya, kalau Anda keluar sama teman-teman berlima, semua sudah makan kecuali Anda tidak pesan juga nggak apa-apa. Nanti pasti mereka nggak habis Anda makan. Tapi kalau mereka semua udah nggak makan 1 bulan, kemungkinan kecil ada sisa makanan. Tahukah saudara bahwa setan sekarang itu lapar sekali. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Sekarang tuh setan sudah sangat hungry. Dia sangat desperado, putus asa sekali. Dia tahu waktunya tinggal detik. Jikalau dulu zaman papa mama kita, waktunya masih jam. Sekarang setan mengerti, seluruh kuasa roh jahat tahu. Bahwa waktu dia tinggal seconds away kedatangan Tuhan. Kau jangan harap bisa bertobat last minute-an. So siapapun yang bertobat last minute-an akan direbut satu neraka jiwanya, akan dilawan. Tidak mungkin diizinkan terjadi. Karena perangnya sudah sengit. Karena sekarang di zaman ini, setan sudah lapar dan panik. Tidak ada kejatuhan biasa zaman ini. Yang jahat akan semakin jahat. Yang cemar akan semakin cemar. Zaman dulu orang cuma bisa curhat-curhat sama lawan jenis. Sekarang pasti berakhir sampai perselingkuhan. Tidak ada yang namanya teman tapi mesra. Pacaran sekarang kalau tidak radikal, gaya army of God yang diajarkan, kalau sungguh-sungguh enggak mungkin cuman berakhir sampai zaman dulu orang cuman sorry ya, gitu-gitu. Pasti bablas kata orang Jawa Tengah. Pasti terus. Gak bisa. Dunia semakin jahat. Itulah sebabnya kita gak bisa terlalu menjaga diri. Peduli amat kalau orang bilang fanatik, kita fanatik. Yang penting buah roh berbicara. Saya sudah gak peduli orang ngomong apa. Gak peduli kan. Ya. Orang mau salah ngerti, kita sakiti hati orang lain. Lebih baik kita jaga diri daripada kita jatuh karena sungkan. Zaman ini zaman edan. Barang siapa berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Zaman ini, not likely there's gonna be a second chance. Kalau sekali orang jatuh, akan sangat sulit untuk dia mengalami kesempatan kedua. Saya tidak ngomong ini menutup pintu kasih karunia bahwa saya mengenal Allah kita. Saya pun alami dalam hidup saya. Tuhan kita itu full of grace and mercy, penuh dengan kemurahan hati. Tuhan kita itu selalu memberikan kesempatan lagi. Saya selalu menyebut beliau kalau saya sedang menyembah Tuhan itu, saya selalu ngomong, you are the God of my second chances. Engkaulah Allah ke segala kesempatan keduaku. Karena saya tahu saya tidak sempurna. Saya tahu dari sisi pengagungan kita kepada Tuhan, kita boleh mengaku bahwa Tuhan penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan, Tuhan penuh dengan pengampunan, Tuhan penuh dengan penerimaan, Tuhan penuh dengan pemulihan. Tuhan adalah Allah kesempatan kedua dalam hidup saya. Boleh, harus kita mengagumi Tuhan seperti itu. Tapi jangan kau dan aku kilaf, jangan innocent terlalu polos. Kita harus tahu siapa lawan kita, bukan berarti takut sama setan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan dan jangan buka celah sama setan. Sebab zaman sekarang, zaman edan, sekali orang jatuh, akan susah alami kesempatan kedua. Susah banget. Kenapa? Bukan karena Tuhannya, tapi zamannya. Dunia semakin jahat, manusia semakin, kasih semakin pudar. Zaman dulu orang itu lebih mudah ngampuni.
Zaman sekarang sekali orang disakiti, kepercayaan tidak kembali. Makanya itu kalau Anda punya pekerjaan, pertahankan. Karena ini zaman edan. Kalau zaman dulu mungkin sekali salah ya sudah. Sekarang langsung PHK. Bukan hanya karena tidak ada pengampunan, tapi memang ekonomi susah. Zaman ini zaman edan. Sekali salah jalan, jalan itu tidak akan ada lagi di belakangmu. Paham maksud saya ya? Bukan dari Tuhannya. Zaman sekarang itu lebih susah. Barang siapa berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar ia terus cemar. Tapi ini intinya, kita gak bisa terlalu menjaga diri. Dan barang siapa yang benar, jangan nyantai. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, itu kata aktif. Kalau kita sudah benar hatinya, terus berbuat kebenaran. Offense is the best defense. Kalau kita sudah di jalur yang benar, terus lakukan kebenaran. Jangan kita terus berkata, aman, aku berada di titik aman. Jangan. Kalau kita sudah benar, terus lakukan kebenaran, itu bicara hidup yang aktif mengejar Tuhan. Itu adalah hidup yang sungguh-sungguh berbakti, beribadah. Jangan kau lengah. Ini firman juga untuk hamba-hamba Tuhan loh, pendeta seperti kami. Kalau sudah benar, lari dengan Tuhan. Jangan kau lamban. Jangan justru kalau kita sudah menang perang kemarin, ada banyak jarahan, banyak glory untuk Tuhan. Lalu kita jalan-jalan di atas sotoh rumah, tidak berbuat apa-apa. Di zaman raja perang, kita tidak berbuat sesuatu, kita pengangguran. Seorang Daud pun bisa jatuh dalam dosa. Dosa itu tidak selalu seksualitas. Nanti saya akan buka. Ada berbagai ragam di ayat ini yang diperingatkan bahwa orang yang jahat masuk ke dosa-dosa ini susah keluar. Jadi yang pintar, jangan masuk sama sekali. Meskipun Tuhan kita bisa mulihkan, jangan buang waktu. Zaman sekarang ya, sekali buang waktu, ketip mata, 1 tahun lewat. Saya ketemu dengan beberapa orang, saya berkata, loh kita terakhir ketemu tuh 5 tahun lalu. 5 tahun. 4 tahun lalu, 4 tahun sekarang itu ya sekali merem 4-5 tahun. Ya gak heran, kemarin waktu pandemi tahun 2020, sekali merem, gak boleh traveling, gak boleh ini itu, langsung berapa tahun lewat ya kan. Zaman sekarang itu gitu, kalau zaman dulu itu lamban. Zaman-zaman orang tua kita misalnya, sekali kita keseleo terkilir di sini itu, paling 1-2 bulan. Sekarang ya, sekali salah jalan, 10 tahun lewat. Ini zaman yang namanya episode hilang itu sudah bukan bulan, tapi langsung tahunan. Jangan mundur, kalau kita sudah benar itu lakukan kebenaran. Dan kalau kita sudah kudus, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Terus. Saya tidak ajari kita untuk hidup dalam ketakutan. Firman ini tidak menyarankan demikian. Firman ini menyarankan bahwa iman harus aktif. Katakan iman harus aktif. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus aktif. Activate your faith. Coba Anda lihat ya. Gereja-gereja yang main aman ya. Mati semuanya. Mati rohani semua. Cepat lambat. Lebih cepat sekarang daripada lambat. Orang-orang Kristen yang cuma mau gitu-gitu ya. Cepat lambat Anda akan lihat. 1 titik dia pasti akan jadi pasien. Dia akan merengek-rengek di hadapan Tuhan. Tentang sesuatu dalam hidupnya. Yang dicuri setan. Pasti. 100%. Dan pada waktu dia sadar sudah telat. Anaknya sudah rusak, hidupnya berantakan. Baru dia minta tolong sama Tuhan. You see, you are living in the day of spiritual warfare. The greatest of its kind. Anda dan saya sedang hidup di masa peperangan rohani yang paling sengit, paling besar sepanjang zaman. Karena makin hari, dunia makin jahat, setan semakin membabi buta. Dan Tuhan sudah mau datang. Kita gak bisa non-block, gak bisa netral. Kau harus pilih hari ini. You're in the offensive or you're in the defensive. Kita mau berada di sisi menyerang atau kita mau di sisi bertahan. Barang siapa kehilangan nyawanya demi Tuhan akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, menyayangi nyawanya justru akan kehilangan. Bapak ibu saudara, we have no choice. Dalam hidup ini kita harus ikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maju, atau kita kena panah. Tidak bisa. Nah hari ini kita diingatkan Tuhan naik ke sorga, dia akan datang kembali. Waktunya sudah dekat, kita tidak boleh lengah.
Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau Anda baca ayat 12, Yesus berkata, I'm coming soon. Aku akan datang kembali. Dan kata segera di ibadah sebelum ini tadi saya jelaskan dalam bahasa Yunani. Karena kitab Wahyu Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani kuno atau Septuagint. Aku datang segera itu bukan hanya I'm coming quickly, tapi I'm coming suddenly. Bukan hanya aku datang soon atau segera, tapi aku datangnya nanti secara tiba-tiba. Kedatangan Tuhan kedua kali itu seperti orang mati, tidak tahu kapan. Tapi kalau terjadi, dia terjadi. Tidak bisa di reverse, tidak bisa diputar balik. Dan Tuhan berkata, aku membawa upahku, coba perhatikan. Membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang, bukan menurut imannya, soal imannya sudah pada Tuhan. Karena ayat 12 adalah untuk orang yang selamat. Ini adalah untuk kambing, bukan untuk orang yang selamat itu adalah upah. Membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi ini bukan cuma reward, tapi aku juga membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Baik yang kudus maupun yang cemar, baik yang benar maupun yang jahat. Aku datang segera, dan kalau aku datang aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita aplikasikan ini untuk orang Kristen. Bahwa kita semua diselamatkan bukan demi pengangguran. Tidak ada satu orang Kristen pun diselamatkan untuk nganggur. Karena Alkitab berkata, aku nanti tidak akan bawa upah untuk umatku berdasarkan iman mereka, tapi berdasarkan perbuatan mereka. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu saya percaya dalam bahasa Inggrisnya dulu. We have been saved unto good works. Saya ulangi, kita tidak diselamatkan karena pekerjaan kita. Tidak ada orang bisa bermegah diri dan berkata, aku selamat masuk surga karena kesalehanku, karena pelayananku, karena amal sosialku. Bukan. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Buktinya penyamun di samping Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya ngaku. Pengakuan tulus dari hati dan dari imannya. Dengan iman dia buat pengakuan. Tuhan terima dia, sore ini kau dan aku di Firdaus. Paulus berkali-kali mencatat dan menuliskannya. We are saved by grace. Saved by grace. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, kasih karunia. Sola gratia. Ya, bahasa kerennya. By grace only, oleh karena kasih karunia. Betul. Tapi banyak orang Kristen itu lupa. Kita diselamatkan untuk apa? Kita diselamatkan unto good works. Kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Ada ayatnya di Filipi, kerjakan keselamatanmu. Sudah diselamatkan, kerjakan keselamatanmu. Bukan supaya tambah selamat, supaya kita ingat kenapa kita diselamatkan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bedanya orang Kristen dengan yang bukan. Misalnya orang Kristen tidak percaya reinkarnasi. Tapi orang-orang yang percaya karma biasanya lebih tanggung jawab dengan hidupnya. Karena ada rasa takut. Kalau sampai aku tidak sungguh-sungguh bekerja, tidak sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik, tidak jujur, saya tidak berusaha mengelola semua yang ada pada saya, nanti lahir kembali aku jadi kucing jalanan. Orang Kristen itu di dalam dunia pengampunan. Tapi biasanya inilah pentingnya pemuritan, inilah pentingnya mengajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Kalau enggak hanya Injil pengampunan orang dapat, dia tahu dia diampuni, hari H memang mulia. Karena pada hari dia diselamatkan, dia mengalami anugerah, dia betul-betul dibasuh dengan darah, dan dia diterima oleh Allah, dan Allah tidak melihat dia sebagai pendosa. Bapa melihat Yesus Kristus putranya yang berkorban itu dalam diri sang pendosa. Dan menerima dia dan mengampuni dosanya, seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa apa-apa. Karena Yesus mati di kayu salib. Oke, hari H memang bagus. Tapi kalau tidak dilanjutkan, ajari mereka segala sesuatu yang kuperintahkan padamu, kita cenderung lupa. Kita ini cenderung lupa. Inilah pentingnya di sini masuk teaching yang sehat, di sini masuk pengajaran yang sehat. Di sini banyak ketimpangan di dalam gereja-gereja, yaitu petobat-petobat baru, baby-baby rohani itu tidak di-grooming di dalam keselamatan yang mereka terima. Sehingga mereka merasa, Tuhan ampuni kok. Tuhan ampuni kok. Hari H waktu mereka lahir, mereka sangat-sangat lucu. Waduh, dan juga terharu melihat mereka dijamah Kristus, diterima apa adanya, diampuni. Tapi setelah 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun, terus baby rohani, hanya berkutat di sekitar pengampunan, lalu merasa gak apa-apa kita berdosa, kan ada pengampunan. Kerja juga gak usah sungguh-sungguh, toh aku gak akan dilahirkan jadi kucing jalanan.
Aku anak Tuhan, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, enak. Malas-malesan, bolos, sekolah, gampang by grace dengan kasih karunia. Tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa takutnya. Sehingga nanti kalau kita ketemu sama bos kita tegur gini gitu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku, ya sudah. Aku enggak kerja di sini. Ya enggak apa-apa. Jadi tidak ada komitmen, tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan konsekuensi. Karena kita adalah akan berada di kemah yang mudah. Semua by grace only, dengan kasih karunia diampuni. Tak kasih ayat ini untuk kita ingat. Aku akan datang membalaskan mereka, memberi mereka upah menurut bukan iman mereka, perbuatan mereka. Memang kita tidak akan dilahirkan sebagai kucing jalanan. Tapi percayalah Tuhan itu adil dan setia. Orang yang mengerjakan keselamatannya. Orang yang mengerti kenapa dia diselamatkan. Saksi Yehova. Atau semacam ini bidat-bidat kekristenan. Kenapa mereka itu berdua sepedaan. Pakai baju-baju yang rapi. Mereka harus injili kanan kiri karena mereka percaya nanti hanya 144.000 yang masuk surga. Dan hanya orang yang bisa dapatkan member-member baru itu nanti akan diterima. Kalau kita penginjilan kan kesadaran. Makanya bicaranya dalam bahasa beban. Masa kita nggak pedulikan? Mereka perlukan, tidakkah kau sadari? Mereka perlukan. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. When will we realize? People need the Lord. Makanya dibuat lagu di kemah Kristen. Untuk menggugah hati dengan belas kasih. People need the Lord, you see. Mereka perlukan Tuhan. Tapi kalau di bidat-bidat tertentu, kalian harus kalau tidak masuk surga. Naik sepeda mereka ke seluruh mana-mana. Kalau kita kesadaran. Apakah yang sadar justru lebih lemah? Bukankah kasih itu paling kuat? Saya tidak pukul anak saya bukan karena saya takut di penjara. Tapi karena cinta. Bukannya jauh lebih kuat tuh kasih. Tapi kenapa kasih kita semakin dingin? Mengapa? Karena kita lupa bahwa kita diselamatkan untuk apa? Paulus berkata, we have been saved unto good works. Tuhan selamatkan saya memang karena dia cinta, dia tidak mau saya binasa. Paham saya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, ia karuniakan anak yang tunggal. Supaya jangan binasa. Paham? Tapi yang namanya Philip Mantova ini saya kasih contoh. Saya diselamatkan tahun 92, 33 tahun yang lalu. Tuhan selamatkan saya. Tapi setelah Tuhan selamatkan saya mau jadi seperti si orang kusta itu yang 1 dari 10 yang kembali dan berterima kasih. Lalu berkata sama Tuhan, bagaimana caranya saya express my gratitude atau menyatakan terima kasih saya kepada Tuhan. Waktu saya diselamatkan, saya datang ke Tuhan. Aku tidak mau sia-siakan keselamatan yang kau beri. Aku sudah selamat. Seselamat-selamatnya aku. Karena Yesus itu cukup bagiku. Pengorbanan Yesus tidak perlu ditambahi darah siapa. Tidak perlu ditambahi perbuatan baikku. Seselamat-selamat aku. Justru aku tahu diri Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan 33 tahun yang lalu. Use me. Pakailah aku. Lalu tiba-tiba ayat itu muncul. Paulus berkata, we have been saved unto good works. Kita itu diselamatkan untuk perbuatan baik. Lalu saya disadarkan. Saya diselamatkan itu tahun 92 untuk Indonesia. Saya tahu saya selamat itu karena Tuhan cinta. Tapi bukan demi tujuan pribadi saya. Saya tahu waktu itu, Tuhan. Akhirnya saya mulai berdoa untuk Indonesia. 6 tahun kemudian, itu tahun 92 saya bertobat, 98 pas kerusuhan Mei saya pulang ke Indonesia. 14 Mei tepatnya saya terbang. 13 Mei sudah kerusuhan. 14 saya pulang. Saya lihat berita, saya tetap pulang. Why? I've been saved unto this plan.
Aku diselamatkan untuk itu. Nah, disinilah banyak orang Kristen buta. Dia kira dia diselamatkan cuma-cuma, kasih Yesus cuma-cuma. Tapi kita diselamatkan demi tujuan apa? Itu gak cuma-cuma. God save you, Tuhan menyelamatkanmu. Such a time as this, dalam waktu demikian rupa di hidupmu, dalam konteks hidupmu yang begitu, Tuhan menyelamatkanmu dengan cerita keselamatanmu. Gimana Allah menemukanmu itu dengan cara demikian. Itu semua, tidakkah kita curiga, kita diselamatkan untuk apa? Kita diselamatkan untuk apa? Memang betul dia cinta. Tapi kita diselamatkan untuk apa? Kita tidak boleh buta. God save me. 33 tahun lalu. Saya curiga dalam kemahatauannya. Mungkin juga kan baru balik dari Papua. Mungkin juga demi orang-orang Papua. Kalau enggak kemarin yang bicara di sana enggak mungkin bisa jadi berkat. Kalau Philip yang kesetanan masih tetap sama. Mana mungkin saya di stadion itu memenuhi orang dengan Roh Kudus. Saya pasti jadi troublemaker bukan troubleshooter. Tanya pada dirimu sendiri. Pekerjaan baik apa yang ada dalam benak Bapa? Pekerjaan baik apa yang ada di dalam hati Yesus saat dia menyelamatkanmu? Waktu dia mati di kayu salib, waktu kau masih orang berdosa, dia tidak mikir apa-apa. Just to save you, untuk menyelamatkanmu. Tapi ketika keselamatan itu Tuhan sungguh-sungguh lakukan dalam hidupmu, ketika Anda ketemu Tuhan tahun 96 misalnya, atau Anda ketemu Tuhan tahun 2016 contohnya, 2015. Anda harus tanya, why that day you got saved? Kenapa hari itu kau diselamatkan? Aku diselamatkan untuk sesuatu, unto a good work. Lord, Tuhan, mengapa engkau selamatkan aku? Kalau kita lupa, kita akan kembali ke hidup lama kita. Banyak orang Kristen yang begini, karena dia tidak ngerti. Karena dia lupa, akhirnya dia kembali jalan yang lama. Bapak Ibu Saudara, itu arti ayat 12, begitu dalam. Aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang. Di Alkitab saya ini sudah saya garis bawahi berkali-kali. Sekali lagi akan rusak halamannya. Menurut perbuatannya. Tanya, perbuatan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu untuk kemuliaannya? You have to ask. Tahukah lebih banyak idol Kristen sekarang? Orang Kristen tidak berbuat apa-apa. Alkitab berkata, ladang menguning kan? Tapi pekerja kurang kan? Saya pernah tanya sama Tuhan, gak kurang loh. Orang Kristen di dunia itu ada miliar loh jumlahnya. Kristen adalah agama terbesar di dunia. Bukan. Kurangnya itu bukan numerik angka. Tapi yang sadar tidak banyak. Aku diselamatkan. Di kayu salib Tuhan mati. Waktu aku belum dilahirkan. Itu memang karena cinta. Tuhan sudah tahu aku. Yeremia 1. Sebelum aku dilahirkan dia mengenal aku. Tapi hari itu kalau saya September 92. Why that day? Hari itu Tuhan actually sungguh-sungguh menyelamatkan aku. Di kota itu, di gereja itu. Waktu itu dalam event, dalam kejadian tersebut. Saya sekarang ngerti. Tuhan menyelamatkan saya supaya saya jadi seorang pemberita Injil. Tuhan selamatkan saya untuk Anda. Supaya saya jadi gembala sidang Anda. Trust me. Kalau saya tidak diselamatkan hari itu. You will not like me. Saya orangnya keras dulu. Nah sekarang tanya pada dirimu. Kenapa Tuhan menyelamatkanmu? Bapak Ibu Saudara. Barang siapa kudus. Hendaklah ia terus menguduskan diri. Bahasa Surabayanya. Jangan lali. Why? Tanya sama Tuhan. Why you save me? Biarlah engkau terus menguduskan diri. Terus berbuat kebenaran. Ada perbuatan-perbuatan yang specifically you. Kenapa hari ini Anda di dalam kerajaan sorga hidup di zaman ini? Tanya sama Tuhan. Gereja kita bukanlah suatu gereja yang mengumpulkan pengikut. Tapi gereja kita adalah gereja yang mengumpulkan laskar prajurit. Prajuritnya Kristus. Amin. Ngomong kanan kirinya, tidak ada tamasya rohani di gereja ini. Semua harus bekerja di ladangnya. Katakan seperti itu, bisa? Haleluya. Oke lanjut ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Intinya ya, kalau ada kata Alfa Omega, Alfa itu artinya awal. Awal banget, gak ada awalnya, itu Alfa. Omega itu artinya akhir banget, gak ada akhirnya, gak kelihatan ujungnya, itu Omega. Omega itu bukan minyak ikan saja. Akulah yang awal dan yang akhir.
sama Yesus itu jalannya harus sama kencengnya pada hari H bertobat sampai omega akhirnya. Jangan sama Tuhan kasih mula-mula di depan lalu habis itu kasih semu atau suam-suam kuku pada akhirnya. Libatkan Yesus dari awal kau kenal. Libatkan Yesus seterusnya sampai akhir hayatmu. Kekristenan itu bukan agama saja, agama di dunia. Karena itu yang nampak depan, faset depannya. Itu yang disebut oleh pemerintah, masyarakat, ini agama Nasrani, Kristen. Kekristenan itu kehidupan, my friend. Waktu Anda kenal Yesus, itu bukan kontrak, itu relationship, itu hubungan. Kekristenan itu was never man. Tidak pernah kekristenan itu peruntukannya untuk sebulan, untuk 1 tahun, untuk 10 tahun. Sekali kau kenal Yesus, peruntukannya itu sampai akhirat. Makanya dia namanya Alfa dan Omega. Libatkan Yesus sejak hari pertama kau kenal dia. Sampai hari terakhir kau menghembuskan nafas. Libatkan dia, selalu ngomong gini, not my will but your will be done. Orang terima Yesus bukan hanya terima dia sebagai juru selamat. Seperti seolah-olah Yesus itu hanyalah sabun cuci untuk buat bersih. Yesus bukan sabun cuci saja. Bukan sabun cuci malahan, kalau pakai saja. Yesus itu Raja. Orang yang terima Yesus tapi tidak pernah menuhankan Tuhan. Sama saja, dia tidak terima Tuhan. Makanya tadi kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Ada Kristen yang tidak akan berakhir di pintu gerbang sorga. Antara Kristen munafik atau Kristen lahiriah yang tidak pernah lahir baru. Tidak pernah memutuskan secara pribadi, aku mau ikut Tuhan. Tapi juga ada Kristen yang complacent. You cannot be a Christian. Anda tidak bisa jadi orang Kristen tanpa surrender to His Lordship. Gak bisa. Yesus tuh sekarang itu di courting banget. Ya, Yesus itu salah satu jalan. Gak bisa. Kita terima Tuhan atau tolak Tuhan. Gak ada jalan tengah. Soalnya Tuhan itu sangat radikal. Dia berkata, akulah jalan. Gak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa. Kecuali, ini masih pengaruh dengan Papuanya. Kecuali melalui sajaku. Bukan. Saya itu sayang, kecuali melalui aku. Kalau Yesus sudah ngomong begitu, you either believe Him or think He's crazy. Kita hanya punya satu pilihan, kita percaya dia itu benar atau dia itu tidak benar. Kalau ada orang sudah kasih klaim seperti itu, Anda cuma terima atau tolak. Kita tidak bisa mengaku kenal Yesus dan berada dalam Yesus kalau kita tidak radikal imannya, tidak bisa. Nggak ekstrim loh ya, kita nggak harus, mungkin jangan jadi orang ekstrim, jadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah sebabnya di Alkitab dikatakan kalau kamu mau benar, terus benar. Kalau kamu mau kudus, terus kuduskan dirimu. Nggak bisa setengah jalan sama Yesus. Kalau kamu mau jalan sama Yesus cuma alfa, berarti kamu anggap dia orang setengah. Kalau kamu ikut dia alfa dan omega, kamu nggak bisa berkata alfanya nggak usah, omega aja. Tuhan, kita janjian ya di akhir hayatku sebelum pas aku mati berapa hari aku tobat ya, sekarang aku tak rusak dulu. You gak bisa ikut Tuhan kalau hanya mau omega. Kau harus jadikan dia alfa. Termasuk alfa male-nya. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Tapi ada orang yang cuma mau alfanya. Ikut Tuhan itu berapi-api di depan. Wow, menggebu-gebu. Tapi seperti tanaman yang tidak pernah berakar. Tipis tanahnya, kena sang surya langsung dia kering kerontang. Ada orang itu yang wah ngebut luar biasa. Dulu kelihatan di gereja aktif melayani, muji Tuhan itu sungguh-sungguh. Tapi sekarang mana? Kita tidak bisa masuk surga dengan pengakuan Yesus hanyalah alfa aku. Aku masuk ya, kenapa? Aku Yesus alfa. Passwordnya alfa. Tapi dia bukan omegamu. Kau di luar. Tapi ada orang yang Yesus alfanya. Ya, Yesus maksudnya Yesus itu alfanya. Tapi dia bukan omeganya. Kok jadi bingung saya? Ada orang itu yang mau hidup seenaknya, lalu dia hanya janjian sama Tuhan, making an appointment. Nanti terakhir ya, gue tobat, tolong terima saya ya. Aku jadikan kau omega, bukan alfaku. Heaven will ask you, mana alfanya? Yesus alfa, enggak, kamu ngaku-ngaku. Bukan mereka yang sebut Tuhan yang masuk kerajaan surga. Yesus tidak pernah jadi alfamu, kamu jangan ngaku-ngaku. Penerimaanmu kan Tuhan setengah-setengah. Kamu mau dia sebagai alfa atau kamu yang satunya, kamu mau dia hanya sebagai omega. Dua-dua tidak masuk.
Karena tidak ada orang yang setengah-setengah dengan Yesus boleh masuk. Bukan berarti orang sempurna. Penyamun di samping kayu salib Yesus itu tidak pernah berbuat amal sosial. Dia belum pernah pelayanan, tapi dia tidak setengah-setengah, pengakuannya tulus dan pengabdiannya pada Tuhan. Tuhan, remember me dalam kesakitannya. Aku bertobat, kalau aku bisa hidup baru. Tuhan itu yang menyelidiki hati, tahu bahwa dia sungguh-sungguh bermaksud setiap kata-katanya. Dia tidak pernah memanipulasi, dia tidak pernah memanfaatkan, dan dia tidak pernah pura-pura dengan Tuhan. Tuhan menyelidiki hatinya, tahu orang itu sungguh-sungguh berniat untuk bertobat. Bukan orang yang merencanakan, gue mau alfanya. Satunya berkata, omeganya aja, alfanya gue senang-senang dulu, nanti terakhir omega, gue gandeng Yesus masuk surga. Lo kira Yesus bodoh? Orang aja gak mau digituin kok. Coba kalau gak percaya, coba ya. Yang istri ngomong sama suaminya, kamu sekarang kan masih struggle doh, financially, keuangan doh. Tunggu ya, aku tak sama orang lain dulu. Terakhir nanti kamu kaya, telepon aku. Aku kembali jadi istrimu. Orang laki-laki yang punya harga diri tidak mau digituin. Apakah kita kira Yesus tidak punya harga diri? Saya beritahu harga diri Yesus. Tulis itu. Glory. Mulia. That's glory. Lebih dari harga diri. He's God. Mulia bagi anak domba. Glory. Itu harga dirinya Allah. Glory, glory, glory to the Lord. Rongyao, supaya gak salah, ahli bahasa. Semua ada, semua menunjuk pada kemuliaan Allah. Laki-laki punya harga diri aja gak mau digituin. Apalagi Tuhan yang maha tahu. Laki-laki aja bisa tahu, motivasi basi. Apalagi Tuhan Yesus mau. Tidak ada orang bisa masuk dengan alfa saja. Tidak ada orang bisa masuk dengan omega. Ikut Yesus saat kau sadar alfa sampai omega dengan Tuhan. Itu baru namanya terima Tuhan. Katakan amin. Cepat aja ya, sekarang saya tunjukkan hal-hal tertentu yang membuat masalah ya di dalam hidup kita. Apa yang disebut berbuat jahat akan semakin jahat, harus hindari jerat. Hindari jerat ini, katakan hindari jerat ini. Oke lanjut ya, ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 14 sebenarnya bisa saya jabarkan lain kali ya, waktunya nggak cukup. Tapi intinya adalah orang yang membasuh jubahnya itu orang yang tulus sama Tuhan. Orang yang tidak setengah-setengah. Dia akan memperoleh hak atas pohon kehidupan itu. Ini bukan berarti orang yang membeli keselamatan dengan perbuatan baiknya, bukan. Tapi orang yang membasuh jubahnya. Orang yang tidak pura-pura. Masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan ini. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Saya jelaskan dulu, kata tinggal di luar itu bukan di luar. Kata tinggal di luar itu artinya binasa. Tapi Yesus pakai bahasa yang santun, tinggal di luar itu artinya api atau lautan api neraka. Oke? Ini bukan masuk luar dalam, enggak. Tetapi kalau terjadi kerusuhan huru hara di luar sana, yang tinggal di luar sana pasti amblas, habis. Kalau terjadi banjir yang menenggelamkan bumi, yang tinggal di luar Batra itu kelelep semua. Tapi nanti hanya mereka yang in Christ alone, yang di dalam Kristuslah yang selamat. Yang di luar itu adalah laut kebinasaan. Jadi kata di luar di sini bicara tentang orang yang tidak akan masuk ke surga. Tidak akan masuk ke surga. Oke? Dan Tuhan tidak menyebut status agama dulu. Gini ya, setiap orang yang percaya Yesus tidak mungkin memeluk agama lain. Udah gitulah. Tidak bisa kau berkata, aku ikut Yesus, tapi aku memeluk agama kepercayaan lain. Nggak mungkin. Semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak mungkin memeluk agama lain. Tapi tidak berarti semua orang Kristen itu memeluk Yesus. Tangkap ya ini ya. Ya. Karena itu saya kalau ngomong begini jangan diartikan panjang. Oh kalau gitu yang penting hidup kita. Lalu kita bersembunyi di bawah gantang.
Nggak bisa. Yesus berkata, kalau kamu malu mengakui aku di depan umum, di depan manusia, aku akan malu mengakui Bapakku nanti waktu aku datang kembali bersama dengan malaikat-malaikatku di surga. Tapi siapa yang berani mengakui aku dan firmanku di depan orang, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Jadi kita harus tahu jelas bahwa tidak bisa jadi secret lover of Jesus. Yesus tidak pernah gerilya. Tidak bisa terang itu bersembunyi di bawah kantang. Tidak bisa forever selama-lamanya jadi secret followernya Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda harus come in the open. I belong to Christ. Sekalipun kalau harus mati untuk itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan ini mungkin kedengarannya gimana. Tapi saya rasa, saya kalau nggak merasa ini perlu, saya nggak mungkin khotbahkan. Karena saya tahu ini a needed truth today. Kebenaran yang harus ditegakkan di gereja-gereja. Karena posisi banyak gereja orang Kristen melemah dalam hal-hal seperti ini. Kita tuh mending prinsip kuat, tapi cara kita itu untuk approach orang dalam dealing dengan manusia itu penuh dengan kasih karunia. Mendingan ya saya jadi orang itu prinsip keras. Tetapi waktu nanti saya aplikasikan dengan lembut hati, saya akan tuntun orang. Daripada orang yang sebaliknya lemah di prinsipnya. Saya rasa ini adalah suatu prinsip yang harus ditegakkan. Saya ajarkan ini juga untuk melindungi Anda dan melindungi keturunan Anda. Sekarang saya jelaskan kepada Anda, waktu kita baca ayat 15, ternyata Tuhan tidak singgung status agamanya. Tuhan tunjuk kehidupannya. Kita mulai dengan kata anjing-anjing. Kata anjing-anjing di sini, bahasa Inggrisnya apostate, atau orang-orang yang backsliding. Anjing-anjing itu bicara bukan tentang hewan dalam hari ini. Ini anjing yang kembali pada muntahnya. Atau seperti babi yang kembali pada kubangan lumpurnya. Ini bicara tentang orang Kristen yang go back. Yang berbalik meninggalkan Kristus dan menjadi kepercayaan lain. Tentunya tidak langsung dia ganti kulit. Tapi bisa dimulai dengan dia mundur dulu dari Kristus. Kata anjing-anjing sini ini backslidden. Orang-orang yang dulu pernah ngaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang berubah pengakuan. Akan tinggal di luar. Saya tidak ngomong bahwa orang itu kalau selamat bisa hilang keselamatannya. Atau sekali selamat tetap selamat. Saya tidak masuk ke situ. Karena menurut saya dua-dua ada indahnya. Dari Tuhan sih jangan kau ragukan. Tuhan itu tidak pernah pelin-pelan. Dari kita, karena kita tahu kita ini tricky. Kita ini bahkan bisa menipu diri sendiri tanpa kita tahu loh. Lebih baik jangan main-main. Daripada kita selidiki teologi, doktrin, apakah selamat sekali selamat tetap selamat atau bukan, Armenia atau Calvinis. Udahlah gak usah bingung. Tanggung jawablah dengan keputusanmu dan loyallah dengan Tuhan. Sudah gak usah berdebat teologi, Anda pun akan berakhir dengan tepat. Amin Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengatakan orang yang pernah mengaku Yesus, berbalik dari Yesus, Tuhan akan hitung belakangnya. Oh dulu dia pernah ngaku-ngaku aku, kesaksian malahan. Pernah ngijilin orang lain. Tapi kalau dia hari ini disown me, bukan hanya menyangkal ya, menyangkal kan kata-kata, tapi sungguh-sungguh dia menolak aku. Dia akan tinggal di luar. Berikutnya, tukang-tukang sihir. Kata tukang sihir di sini nih, dalam bahasa Yunaninya farmakos, farmasi. PHA, farma. Ternyata tukang sihir di sini itu orang-orang yang pakai ramu-ramuan. Ini bukan berarti orang yang kerja apotik masuk neraka. Bukan. Ini bicara tentang okultisme. Ramuan-ramuan seperti dukun. Orang yang main dukun akan tinggal di luar. Tapi lucunya kata farmakos bukan hanya soal ramuan. Tapi soal obat-obatan. Orang yang ngedrug. Substance. Jadi ini dua, okultisme dan drug dealer, drug user. Apalagi drug dealer itu sudah kejahatan. Yang satu adalah korban mungkin yang pakai. Itu pun bisa dibebaskan. Tapi dia harus bertobat dari dosa itu. Karena dosa itu akan mengikat dia, menjerat dia sampai selama-lamanya. Kata tukang-tukang sihir di sini itu farmakos. Orang-orang sundal. Di sini ada kata pornos. Ya. Ini semua kan bahasa Yunani bunyinya kayak gitu, farmakos, pornos. Ini namanya pornografi,
orang sundal. Nah, sundal di sini itu di dalam tindakan sebelum sesudah nikah ada dua. Sebelum orang itu menikah namanya percabulan. Jangan melakukan dosa sebelum kau diberkati di gereja. Jangan dosa jatuh dalam dosa seksual, ya, sejauh apa atau mau di level manapun juga. Jangan hindari, karena orang berkata bahwa itu adalah dosa yang menjerat anak-anak muda. Sebelum nikah namanya percabulan, sesudah nikah namanya perjinahan. Baik dia selingkuh atau apa, itu perjinahan. Karena orang yang menikah sudah ada yang punya. Kata pornos di situ, cabul atau zina. Hindari dosa ini. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, anak muda misalnya AOG, lalu dia merasa dia jatuh dalam pornografi lagi. Lain loh ya, dengan orang yang berusaha taat, dia punya lapses atau punya hiccups. Dia itu ada yang namanya apa itu kalau orang itu, bahasa Indonesianya masa cegukan. Cegukan. Ya udah. Ada kejatuhan yang merupakan cegukan. Dalam perjalanan hidup seorang Kristen yang tulen, yang sungguh-sungguh berusaha taat sama Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mendua dunia. Tuhan iya, cabul iya. Dan dia merasa tidak apa-apa. Orang-orang yang memang by choice dengan pilihan berada di gaya hidup seperti itu. Tuhan berkata, orang itu tidak akan melihat the bright morning star. Dia tidak akan lihat. Paham ya? Ini bukan bicara bahwa hidup kita harus sempurna. Karena kita masih ada hikap. Orang yang datang ke saya, misalnya anak-anak muda dan kata, aku gagal. Saya terus tidak langsung jitak dia. Kalau dia datang dengan roh pertobatan, saya rangkul dan berkata, Tuhan bangkit nak, bangkit. Berdoa untuk dia supaya dia menerima pengampunan dan merasa bersih lagi. Sebab saya tahu sekalipun dosanya sengaja, itu tidak dari hati yang terdalam, tapi sebagai kelemahan sifatnya, kelemahan jiwanya, sebagai kekurangan karakternya. Kita harus tempa dan orang itu mau bangkit dan merasa buruk sekali. Beda dengan orang yang profesional di bidang itu. Aku memilih untuk begitu, aku pornos by choice. Nah ini banyak orang-orang Kristen kayak gitu di gereja, masih ada loh, sungguhan. Mungkin di sini nggak ada, haleluya. Tapi di mana pasti ada orang Kristen yang pornos by choice dengan pilihan. Dan Tuhan berkata, orang kayak gini tidak akan melihat aku. Ya, lanjut lagi sedikit ya. Orang-orang pembunuh, kata pembunuh di sini adalah, sorry. Tadi kembali ke yang pornos by choice tadi ya, tukang-tukang orang-orang sundal. Saya sebut di sini, saya ingat, jangan jadi ketiga hal ini, ya. Jangan jadi pelakor. Kalau pelakor kan lakinya ya. Kalau perempuan apa namanya? Pencuri laki orang ya, pelakor itu. Betul ya? Ya segitulah, saya nggak ngerti gitu-gituan. Pokoknya jangan jadi seorang cheater, prostitute, predator. Jangan jadi seorang pelakor, pelacur, predator. Bahkan menjadi orang yang punya profesi di area ini tidak nampak. Pelacur tidak seperti yang dikira beberapa orang murahan. Ada yang tingkat tinggi. Ada yang tidak menjajahkan badan, tapi ada nilai tukar yang luar biasa, itu lifestyle, tapi kita tahu bahwa dia selalu merusak rumah tangga orang. Kalau ada orang Kristen yang gitu, let me tell you, you are as good as going to hell. Sungguhan, you will not see the bright morning star. Bertobatlah, masuklah ke hadirat Allah, dan bilang, Tuhan ubahkan aku, dan kasih aku kehidupan yang baik. Amin. Jangan ada yang namanya cheater, hooker, predator. Apalagi yang predator kayak gitu ya. Lanjut aja sedikit, dengan cepat. Saya rasa saya tidak bisa ke ayat lainnya, 15 selesai. Orang pembunuh, kata pembunuh di sini hater. Siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, murderer, slanderer, orang yang memfitnah. Zaman sekarang ini orang jahat itu mudah. Zaman dulu orang jahat itu lebih susah. Orang jahat itu perlu arisan mama-mama. Orang jahat itu perlu teman ngobrol gosip ria. Sekarang ini semua content creator.
Everyone content creator. Dulu orang itu lebih second hand, ya, lebih terimbaskan. Sekarang itu semua menjadi pencipta. Kalau dia mau, dia bisa menciptakan kejahatan. Kebencian sudah bisa dengan mudah menjadi sesuatu yang orang ciptakan di fingertipsnya. Karena itu sekarang zaman ini kalau orang itu jahat, kalau orang itu benci, dia tidak akan selesai. Detik di mana Anda mengucapkan sesuatu baik dengan mulut atau lewat jarimu, dan itu sekali meluncur, hatimu yang kamir, hatimu yang terkontaminasi, sulit sekali. Itu kan jadi kebiasaan buruk, lain kali sifatnya akan sama. Dan orang itu tidak akan bisa kembali lagi kepada kepolosan semula. Itulah sebabnya, kalau orang pernah mengucapkan sesuatu yang salah terhadap orang lain, lebih baik kau hapus. Lebih baik kau minta maaf pada orang itu, tapi minta maaf ke Tuhan dulu. Karena zaman sekarang, orang kalau cemar, akan cemar, tidak akan bisa berhenti. Dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semua, dusta itu apa, tapi jangan biasakan diri kita untuk berbohong atau berdusta. Karena dari semua dosa yang disebut sini, ini yang wahid, yang disebut sebagai bapak dusta itu adalah setan. Tahukah dari semua gelar dia bisa menjadi bapak zina, bapak seorang pembunuh, dia disebut sebagai the father of liars, the father of lies, bapak segala dusta. Ajarkan kepada anak-anak Anda di rumah sejak mereka kecil. Kamu boleh melakukan kesalahan apapun juga asal kamu ngaku papa akan pulihkan. Tapi satu hal kamu tidak boleh lakukan, kamu tidak boleh bohong. Karena sekali kamu bohong, kita tidak akan kenal kamu lagi. Bahkan ketika kamu sekali berdusta dan biasa dengan jalan itu, kamu tidak akan kenal dirimu sendiri. Ketika kamu jujur, kamu akan ragu, aku jujurkah? Ketika kamu bohong, kamu akan kaget. Kenapa aku bohong lagi? Bapak ibu saudara, dusta itu juga bisa kita lakukan secara sengaja. Dusta itu juga ada yang harmless, yang rasanya tidak merugikan siapa-siapa. Tapi dusta itu adalah lifestyle, kemunafikan yang dibiasakan. Dusta itu adalah orang yang tampil luar dan dalamnya berbeda. Alkitab berkata, orang yang mudah pura-pura dan bersandiwara, suatu saat kelak ketika ketemu Tuhan, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Bahkan kamu tidak kenal dirimu sendiri. Bahkan kamu tidak tahu kapan kamu berkata jujur. Dan ketika kamu berkata jujur, kamu pun merasa mungkin kamu berdusta. Sebab orang yang berdusta, lama-lama rohaninya akan gila. Karena itu jangan biasakan dirimu berbohong. Dusta itu juga bisa terjadi dalam pelayanan. Dengan mudah seorang hamba Tuhan bisa mark up. Oh segini. Dusta juga bisa bohong. Kalau andai kata hari ini Anda punya kesempatan dusta putih dalam ministry, jangan kau lakukan. Lebih baik selalu apa adanya dengan Tuhan dan dengan orang lain. Jangan biasakan hatimu syarat dengan dosa, apalagi dengan dusta. 3 poin, 4, ini tulis semua poinnya munculkan. Dengan ini saya selesai, maaf overtime waktu. Nomor 1, kita pelajari hari ini. Firman Tuhan, barang siapa yang jahat, biarlah ia terus jahat. Saya kasih poin-pointer aja, summary atau rangkuman. 1, jangan main-main dengan dosa atau setengah-setengah dengan pertobatan. Zaman ini zaman edan. Catat itu. 2, taatlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan lekas bangkit jika jatuh. Jangan pelan-pelan. Adakah orang yang berkata, aku mau lepas rokok. Pelan-pelan, sudah lupakan. Jangan bercita-cita itu. Tidak akan Anda lepas, 100%. Zaman ini tidak ada namanya pelan-pelan. Anda lepas itu Anda lari kayak Yusuf lari dari istri Potifar. Tidak ada cara pelan-pelan. Kenapa? Karena ini zaman yang sangat-sangat jahat. 3, libatkan Yesus dari awal hingga akhir dalam setiap proses kehidupan. Jangan alfa saja, jangan omega saja. 4, lautan api sudah dinyalakan bagi orang-orang jahat yang berencana, orang-orang jahat berencana yang hidup dalam dosanya. Firman hari ini bukan untuk struggling Christians. Firman hari ini bukan untuk orang-orang yang masih bergumul dengan dosa dan kelemahan karakternya. Tapi firman hari ini adalah untuk orang-orang, untuk memperingatkan kita, menjaga kita, supaya kita jangan berencana dalam dosa. Saya nggak masuk akal kalau saya berkata supaya kita jangan berdosa. Karena kita semua masih punya banyak salah. Jangan berencana. Dan jangan menyembunyikan apa-apa di hadapan Allah. Firman ini ditujukan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang munafik dan ganda kehidupannya, luar dalam tak sama. Kalau kita seperti itu, mendingan menurut saya kita nangis di kaki Tuhan dan minta Tuhan ubah hati kita. Sebab kalau kita demikian, lama-lama kita tidak akan lihat Tuhan. Ya, 4 poin ini munculkan.
Di foto silakan, mari kita semua bangkit berdiri. Saya berdoa supaya jemaat ini semakin murni. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba tahu Roh Kudus-Mu dipuaskan. Jemaat ini, gereja ini makin dikuduskan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat. Secara korporat maupun secara individu, per family, di dalam setiap pekerjaan jemaat. Aku tahu ya Tuhan, firman-Mu berkata, tanpa kekudusan seorang tidak akan melihat Tuhan. Tapi dengan kekudusan kami akan melihat karya-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau terus teguhkan kami. Jangan pernah let us go. Biar yang kudus makin kudus, biar yang benar makin benar. Jemaat yang dikasih dan dikuduskan oleh Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pulanglah membawa firman yang menjadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Biarkan hidupmu, keluar masukmu diberkati selalu. Pemeliharaan Allah semakin nyata. Pulanglah membawa damai sejahtera, membawa double porsi roh takut akan Allah, membawa roh kasih di dalam hati, dan pengampunan bagi yang telah diampuni. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Love you. God bless you. Silakan duduk.